Pemirsa, tanggal 29 Oktober diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia atau World Stroke Day dengan bertema Together We Are. Bersama dengan penggunaan tagar Leader Than Stroke, organisasi stroke dunia menyerukan kepada anggota, mitra, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk berbagi pesan utama tentang pencegahan stroke, serta mengambil tindakan yang akan membantu individu untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi risiko stroke yang tidak hanya terkait dengan risiko stroke tertinggi, tetapi juga mudah dikelola. Nah, di Hidup Sehat kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana stroke bisa terjadi, siapakah yang paling beresiko terkena stroke, serta bagaimana pencegahannya. Jangan kemana-mana, dokter spesialis saraf Ziki Yombana akan memaparkan tentang stroke untuk pemirsa di rumah. Apa kabar? Selamat pagi, semoga ada semua dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, hari ini Hari Stroke Sedunia, kita akan punya edisi spesial hari ini. Ayo Hidup Sehat, ini dalam Hidup Sehat Tanya Dokter. Nah, Tanya Dokter ini kali ini kita punya fitur di mana Anda boleh bertanya dengan dokter spesialis dan kita akan memberikan konsultasi secara gratis. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Nah, hari ini saya bersama Dr. Vito Damai dan juga rekan saya hari ini. Saya Intan Saumadina dan pastinya di tengah-tengah kita sudah ada Dr. Ziki, spesialis neurologi. Halo Dr. Ziki, selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Ya, Dr. Ziki, kita pagi ini bakalan ngomongin soal stroke nih, Dok. Kita langsung menuju fakta dan mitos yang pertama ya, Dok. Ini kalau tensi darah tinggi atau gula darah tinggi dapat membuat seseorang terkena stroke atau terserang stroke. Ini fakta atau mitos, Dok? Itu adalah fakta. Fakta? Ya, jadi faktanya adalah ketika orang mengalami serangan stroke, biasanya ada faktor resikonya. Nah, faktor resiko yang paling sering itu terjadi adalah hipertensi atau kadar gula yang tinggi. Ya, jadi memang itu adalah suatu fakta, tapi bisa dicegah. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini kalau orang suka marah-marah, misalnya marah-marah kan darah tinggi, marah-marah bisa kena stroke juga. Itu fakta atau mitos? Kan sebetulnya bukan darah tinggi bikin marah-marah ya. Ketika orang emosi atau dia marah-marah, maka ketika dia tensinya naik. Jadi bukan gara-gara dia darah tinggi terus dia marah-marah gitu kan sebetulnya. Begitu kan? Dia terbalik ya? Iya, benar. Jadi memang kalau kita lagi emosi, marah ya wajarnya tekanan darah tinggi. Pasti. Mungkin orangnya udah punya darah tinggi juga. Iya, karena bisa jadi juga orangnya sebenarnya darahnya tinggi, tapi dia ya nggak marah-marah karena silent kan? Nggak Wow. tahu. Nggak tahu. Udah ada suara nih Dr. Vito dan Dr. Ziki, ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Pak, dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Maulana di Rawamangun. Oh, Bapak Maulana di Rawamangun. Boleh, Pak Maulana, apa yang mau ditanyakan terkait dengan stroke Pak kepada Dokter Ziki? Ya, ini saya mau nanya, struktur dia datangnya dadakan atau ada ciri-cirinya sih, Dok? Terus gimana tuh, Dok, penanganannya, Dok? Langsung jawab nih ya? Ya, silakan. Oke, Dok. Pak Maulana, yang namanya stroke itu istilahnya adalah serangan. Yang namanya serangan itu udah pasti nggak pakai permisi ya, nggak pakai ada tanda-tanda, tapi namanya serangan. Stroke itu asal katanya dari strike atau serangan benar-benar mendadak, jadi tiba-tiba nggak ada tanda-tandanya. Terus apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi serangan stroke? Yang pertama adalah kita harus kenal dulu nih serangan stroke itu tanda-tandanya apa aja. Karena kalau kita nggak tahu tanda-tandanya, maka kita nggak tahu orang ini mengalami serangan stroke gitu ya. Dan kalau udah mengalami serangan stroke, yang hanya bisa dilakukan adalah bawa ke rumah sakit terdekat, jangan diapa-apain. Karena kadang kita tanda kutip kelincahan ngapa-ngapain, akhirnya malah memperburuk keadaan di kemudian harinya dan mempercepat perburukan dan bahkan bisa menyebabkan sesuatu yang lebih fatal lagi. Sekalian nih banyak yang beredar di media sosial ya, kadang-kadang ada yang bilang kalau stroke ditarik kupingnya, tusuk sampai berdarah katanya, atau tusuk ujung jari biar darahnya keluar gitu katanya, biar nggak jadi nyumbat kan. Katanya gitu. Yeah. Tapi itu ya udah itu adalah suatu yang sesat ya, Dr. Vito ya. Sekarang logikanya kalau kita bicara stroke-nya stroke sumbatan. Sumbatannya di otak, di kepala. Kenapa nggak kepalanya yang ditusuk? Iya. Logika ya. Susah soalnya mungkin. Susah. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sesat sekali ya. Jadi harus waktu secepat mungkin ya. Secepat mungkin, karena kita ada yang namanya golden period atau golden time ya. Di situ adalah waktu di mana kalau terjadi seseorang mengalami serangan stroke dan sampai diobati dengan tepat dan cepat dalam jangka waktu kurang lebih 4,5 jam, itu kemungkinan bisa pulih 100%-nya ada loh. Oh gitu ya Dok ya, jadi memang harus hati-hati, nggak boleh asal bertindak ya Dok ya, justru malah memperparah. Nah Dokter, tapi kalau orang-orang yang terserang stroke itu biasanya di usia berapa Dok? Apakah usia tua harus atau dewasa atau remaja juga bisa? Kalau dari data sih sebenarnya semakin bertambahnya usia, maka kemungkinan orang tersebut terkena stroke dia lebih besar atau meningkat. Tapi
kan saya bilang lebih meningkat. Bukan berarti orang yang muda itu tidak pernah terkena stroke. Bahkan bayi pun bisa mengalami serangan stroke. Karena faktor resiko stroke ada banyak banget. Bukan hanya masalah usia dan gender. Oh, jadi bahkan bayi juga bisa, Dokter Vito. Aku baru tahu nih, Dok. Remaja juga bisa. Salah satunya tentang orang pasien dengan aritmia, gangguan irama jantung, punya katup jantung. Masalah kan dari kecil udah punya tuh. Ada aritmia, gangguan irama jantung, sumbatan, bisa bikin stroke juga. Betul. Oke. Nah, Dokter Vito ada telepon lagi nih. Halo pemirsa. Halo. Halo. Ya, Halo, selamat pagi, dokter. pagi. Dengan siapa dan di mana? Saya dengan Astuti di Bogor. Oh, Astuti di Bogor. Oke, Iya. tuh. Silakan Bu Astuti, Iya. ada yang ingin ditanyakan dengan Dokter Ziki? Iya, Dok. Kalau saya ngeliat judulnya ini, saya jadi takut ya. Karena kemarin tuh saya minggu lalu ya, saya makan kepiting gitu. Terus kok emang jadi kayak kesemutan gitu. Terus kalau kata suami saya emang udah berapa bulan ini saya kalau tidur tuh mendengkur gitu, ngorok ya. Nah, itu apa benar waspada stroke? Saya harus waspada terserang stroke atau gimana ya, Dok? Oke, masalahnya Bu Astuti tadi adalah kesemutan dan ada mendengkur gitu ya. Iya. Oke. Ini Ya. mungkin kalau ini saya pisah dulu ya. Kalau kesemutan itu sebenarnya adalah salah satu tanda dari serangan stroke. Tapi kesemutan yang gimana? Ya, jadi jangan semua kesemutan kita anggap serangan stroke. Orang habis duduk di bawah bersimpu, habis lesehan, bangun kesemutan dibilang Oke, stroke ya berarti, enggak. berarti kesemutan dan mendengkur saat tidur salah satu indikasi dapat terserang stroke. Ini fakta atau mitos berarti, Dok? Itu adalah bukan masalah fakta dan mitos. Kesemutan adalah salah satu tanda stroke, fakta. Mendengkur bisa menyebabkan serangan stroke, fakta juga. Fakta juga. Tapi yang model gimana? Artinya tidak kita langsung pukul rata. Ada term and condition ya. Oke. Ada syarat dan ketentuan Ya. berlaku. Oke, ketentuannya seperti apa, Dok? Misalnya kesemutan yang kayak gimana kalau ternyata itu tanda-tanda stroke? Kalau kesemutan yang tanda-tanda stroke adalah kesemutan yang sebelah badan. Biasanya mulai dari wajah, tangan, atau kaki, tapi separuh. Oh, tapi semuanya gitu ya? Separuh. dari atas sampai bawah? Dan dia munculnya tanpa provokasi ya tadi saya bilang. Bukan karena lagi duduk di bawah, lagi habis lesehan, bangun, kakinya kelipet, nggak kayak gitu ya. Tapi nggak ada yang menghimpit, tapi kok kesemutan. Nah ini adalah salah satu tanda serangan stroke itu. Nah, kalau mendengkur bagaimana yang bisa menyebabkan faktor risiko stroke? Kita sebut ada yang namanya obstructive sleep apnea atau henti napas saat mendengkur. Jadi ada orang suka yang mendengkur, terus dari itu mendengkurnya akhirnya jadi kayak nggak napas gitu, tercekat ya. Nah, ini akan menyebabkan dia utang oksigen. Utang oksigen akhirnya menyebabkan kerusakan secara umum jangka panjang, kerusakan di pembuluh darah yang menyebabkan adanya gumpalan di kemudian hari yang akan menyebabkan penyempitan juga. Nah itu. Jadi jangan pernah kita, kan selama ini kan kita agak permisif ya kalau misalnya bilang mendengkur, oh wajar kecapean, mendengkur, oh nggak apa-apa dia begadang. Nah mendengkurnya perhatikan, perbaiki posisi leher supaya nggak menekuk. Dan kalau sampai ada henti nafas, mendengkur terus tiba-tiba diem, kemudian mendengkur lagi, ini buru-buru dibangunin. Nah, ini dulu. Ini kadang-kadang orang tuh mungkin nggak sadar kalau dia mendengkur, karena orang suka ngaku, dia mendengkur nih ngorok, kecapean aja kali. Padahal itu mungkin adalah tanda-tanda prediksi adalah adanya stroke. Tapi sekarang ini masih menarik nih kita bahas. Kesemutan sama juga mendengkur atau ngorok tadi ya. Kita akan bahas satu lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, kita masih berbicara mengenai stroke ya. Jadi benar-benar harus diwaspadai tanda-tandanya seperti apa dan apa yang menjadi pemicu stroke nih sebenarnya. Tadi kita masih berbicara mengenai mendengkur dan kesemutan ya, Dok ya. Tapi saya masih penasaran nih, Dok, mendengkur itu bisa dicontohin nggak sih, Dok? Ini suaranya seperti apa mendengkurnya supaya kita sebagai misalnya kayak papa gitu, lagi tidur, aku sebagai anaknya aware, wow ini ternyata mendengkurnya berbahaya nih. Ini gimana nih, Dok? Ya. Jadi mendengkur itu kan dia ada iramanya pasti kan grok 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 gitu ya. Yeah. Nah, tapi ketika dia lagi grok 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 terus grok grok diam sekian tempo sekian detik ya atau bahkan sekian menit, ini bukannya dia berhenti dengkurnya, udah nggak dengkur. Biasanya bukan gara-gara berhenti dengkurnya, tapi berhenti nafasnya. Nah, di kondisi ini jangan kita ya udah dia udah nggak ngorok lagi. Bukan, bangunin, justru dia udah nggak nafas. Nanti dia akan nafas lagi, secara otomatis. Tapi kan sekian lama dia tidak dapat nafas. Nah, ini akan merusak pembuluh darah pada jangka panjang. Dan kerusakan pembuluh darah ini dapat menyebabkan serangan stroke, bahkan juga ya tentunya serangan jantung juga bisa. Saya kaget. Kalau kaget saya bangun tuh dari mendengkur biasanya ya. Itu waker ya? Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Belum masuk ya. Iya. Kali kadang-kadang orang kan
Nah, diam Nah, itu itu. kan orang kira, oh udah nih, udah nggak mendengur Iya. lagi. Padahal lagi nggak napas tuh. Lagi nggak napas. Berarti itu yang harus dibangunin. Harus dibangunin. Aduh, Nah, bahaya banget. Kadang kita yang mendampingi tidurnya juga akan berpikir, oh dia udah nggak dengkur, asik, aman. Justru bukan aman, ini makin ngaco. Oke, nah ini ada telepon nih. Kita tersambung lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa dan di mana? Halo, Halo, dengan siapa dan di mana, Pak? dengan Haji Arif di Berau. Ari ya? Pak Haji Arif ya. Oh, Pak Ya. Haji Arif di Kalimantan Kalimantan Timur. Baik. Ya, Pak, Kalimantan Timur. ada yang ingin ditanyakan dengan Dokter Ziki, silakan. Pagi Pak. Iya, pagi. Ini saya mau tanya. Di depan TV menonton Hidup Sehat gitu. Nah, sekarang gejala saya ini sakit saya pusing. Terus sering juga kesemutan. Dengan leher juga sakit. Itu apa tanda-tanda stroke itu, Dok, atau gimana ini? Bapak umur berapa ya? 50 ke atas, 50. hampir 60. Oke, itu tadi kalau dideskripsikan kesemutannya di sebelah mana Pak kesemutannya? Tangannya aja kah, tangan sama kaki atau wajahnya kena atau Tangan. semuanya? Tangan, kaki, kadang-kadang semuanya. Bareng-bareng nggak tangan sama kakinya tuh, barengan nggak? Sebelah kiri, Iya nggak, maksudnya berbarengan bersamaan nggak munculnya? enggak bersamaan. Oke, ya, Kebetulan datangnya sering saya kalau saya tidur, baring masuknya. ya. Kalau dari munculnya kesemutan yang nggak bersamaan, jadi tangannya terus kemudian kakinya dibergantian, kemungkinan itu Ya, kan, kaki kemungkinan itu saya stroke, cuma bukan sih sebelah Pak. kiri. Ah, Terus tangan keduanya sering. ya. Mm-mm. Terus leher sering kaku dengan kepala sakit dan pusing. Sekarang ini saya alami sekarang pusingnya itu ya. Oke, ya. Baik, Pak. Jadi kalau dari gejalanya kemungkinan serangan stroke sih kecil ya, karena kan dia nggak menyebabkan keluhan kesemutan yang seperti tadi. Karena kesemutan itu pada serangan stroke dia bersamaan dari atas sampai bawah, wajah, tangan, dan kaki di sisi yang sama. Kemudian yang kedua ada gangguan di daerah leher tadi, di daerah tenggok ya. Itu memang bisa menyebabkan penjalaran ke daerah tangan, daerah belikat, bahkan daerah kepala. Itu yang kita sebut namanya cervical syndrome atau gangguan saraf di daerah leher. Ya, jadi kemungkinan besar sih bukan masalah stroke, tapi untuk lebih detailnya, karena Bapak seorang laki-laki di atas 50 tahun, faktor resikonya udah termasuk yang memiliki faktor resiko, maka alangkah baiknya langsung dicek dan dikonsultasikan ke dokter neurologi terdekat, Pak. Ya, sudah terputus ya. Baik. Ya itu dia tadi ternyata banyak ya Dokter Vito dan Dokter Ziki tanda-tandanya. Jadi nggak bisa karena kita kesemutan terus tiba-tiba itu adalah tanda-tanda stroke, nggak gitu ya Dok ya? Nggak semata-mata itu. Banyak banget variasinya, banyak banget. Nah, Dok, ini tadi menyambung pertanyaan salah satu dari tadi penelpon tadi sebenarnya ya, bahwa apa sih penyembuhannya sebenarnya? Karena soalnya kan kadang-kadang orang dibawa ke rumah sakit nih, udah nyampe ke rumah sakit ternyata stroke. Tapi dokternya bilang mengenai, Pak, ini kita harus kasih pengencer darah. Wah, jangan deh kalau gitu katanya pengencer darah, takut saya. Jadi akhirnya nggak bisa ditolong juga karena mungkin kurang teredukasi. Ya. Kita akan jelaskan juga mengenai hal tersebut nanti setelah VT berikut ini ya. Kita lihat tayang berikut ini. Hai pemirsa, masih di Hidup Saya Tanya Dokter. Tadi kita sudah konsultasi dengan Dokter Ziki Yombana mengenai stroke. Anda juga masih bisa punya kesempatan mungkin ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Tapi tadi kita ngomong mengenai kalau pasien ke rumah sakit nih, sebenarnya kadang dia udah dikasih pengobatan tapi pasiennya menolak karena nggak tahu kalau dikasih pengencer darah gitu katanya. Gimana tuh Dok? Kan karena kadang-kadang takut, banyak sekali mitos-mitos yang katanya bisikan-bisikan tentang nanti bahaya apa segala macam, itu gimana tuh Dok? Nah ini jawabnya susah nih ya. Karena tujuannya bawa ke rumah sakit udah bener. Coba begitu di rumah sakit mau di treatment, menolak gitu kan ya. Nah ini kan kadang menolaknya bukan masalah karena kenapa-napa, karena masalah disinformasi atau masalah ketidaktahuan atau informasi yang salah. Nah informasi yang salah ini sering didapat biasanya memang ya dari mohon maaf, WA grup keluarga ya, WA grup arisan itu ya. Jadi kalau saran saya, ketika seseorang sudah sampai rumah sakit nih, udah masuk nih golden period nih, itu udah semua boleh didiskusikan, tapi sama dokter yang megang. Jangan mendengarkan bisikan-bisikan dari tempat lain lagi. Kadang justru akhirnya bukan malah menyelamatkan, justru malah mentelantarkan yang berakibat akhirnya si pasien ini menjadi lebih parah lagi. Gitu loh. Ada juga kebalikannya nih, terlalu berani.
terlalu berani. Karena baca-baca segala macam, minum penggencar darah katanya. Nah, padahal beliau itu ternyata stroke-nya perdarahan. Nah itu dia, ya. Itu dia. Kalau nggak kita terlalu retensi dengan medis, kadang kita juga agak kelincahan ya, kan agak kelincahan ya. Nah itu jadi dokter buat diri sendiri kadang-kadang ya. Nggak bisa juga. Kita memang harus diskusi sama orang yang memang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut gitu ya. Seorang pasien bukannya tidak boleh berpendapat, boleh, tapi tetap diskusinya emang sama orang yang kompeten. Nah itu dia harus bicarakan dulu. Karena tadi misalnya stroke perdarahan, dikasih pengencer darah, bukan malah makin bener, perdarahannya makin lebar. Itu ya. Jadi dua mata pisau nih, kita mau pakai yang mana gitu. Oke. Nah dok, tapi kan misalnya nih ada anggota keluarga atau ada seseorang yang terserang stroke, sambil kita menunggu mungkin ambulan atau dibawa ke rumah sakit, ini tindakan yang harus kita lakukan sebagai pendamping apa nih dok? Apakah boleh kasih minum atau seperti apa? Yang pertama, kalau ada orang dekat kita yang mengalami serangan stroke sambil nunggu ambulan atau siapin ngidupin mobil segala macam gitu ya. Yang pertama, ini jangan dikerubungin gitu ya, supaya dia dapat oksigen yang baik ya. Yang kedua, posisikan dia posisi setengah duduk dengan kurang lebih posisi kepala sekitar 30 sampai 45 derajat. Karena posisi ini memperbaiki aliran darah ke otak dan aliran balik ke jantung. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia memakai pakaian-pakaian yang ketat, itu tolong dikendorin ya, dilonggarin. Terus yang keempat, jangan pernah kasih minum. Jangan dikasih minum. Tidak boleh. Karena kenapa? Orang yang mengalami serangan stroke sangat mungkin mengalami gangguan otot menelan ya. Apalagi kita hidup di negara yang kadang sakit apapun dikasih teh manis anget gitu ya. Bayangkan ternyata dia tersedak. Stroke-nya nggak seberapa, akhirnya bisa fatal gara-gara radang paru, gara-gara di dadanya, di paru-parunya kita siram dengan teh manis anget. Nah itu ya. Jadi jangan pernah, nanti akan dokter dan tenaga terlatih akan ngecek apakah ada gangguan saraf menelan atau tidak. Jadi kita selalu anggap ini jelek dulu sampai dibuktikan tidak. Dan memang sebenarnya kalaupun stroke juga dikasih air juga tidak membaik sih sebenarnya. Ya nggak membaik ya, tapi kan nggak perlu ya. Buat nyaman-nyamanan kadang ya. Iya. Tapi ternyata akhirnya malah makin parah ya itu. Atau orang pengen ngebantu aja gitu kan, pengennya gitu kan terlalu baik ya. Oh ini pengen bantu, pengen ada berbuat sesuatu kali ya. Iya betul. Nah, kayak ini mungkin ada juga ya pertanyaan yang kadang-kadang orang bilang, oh ini pernah stroke nggak? Oh enggak, saya nggak pernah stroke, cuma stroke ringan aja gitu. Nah sebenarnya apa sih bedanya stroke ringan atau stroke berat? Apa memang ada definisi itu? Semua stroke adalah berat sebetulnya. Jadi nggak ada istilah stroke ringan. Cuman terkadang ini adalah namanya manifestasi klinis atau penampilannya dia itu nggak terlalu berat ya. Analogi gampangnya gini deh. Ada sebuah bola dunia globe ya. Ini ada benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, benua Australia segala macam ya. Nah ini ada benua-benua yang besar. Kalau dia sampai benua ini kena bom, tetap bahaya dong, ya kan? Tapi masalahnya bomnya mana? Kalau kena bomnya di Asia, berarti Asia besar tuh. Dia mungkin nggak terlalu kelihatan gede, kecil nih. Tapi kalau kena di Australia, hilang semua gitu loh. Jadi tetap masalahnya adalah bom, bukan lokasinya di mana. Karena bom ini nggak boleh terjadi. Jadi sama, nggak semuanya tidak ada istilah stroke ringan, tapi adalah stroke. Ya, stroke sumbatan atau pendarahan, berarti rusak sarafnya. Tetap rusak sarafnya. Tinggal masalah kena berapa luas, ya tetap aja harusnya nggak boleh rusak. Ya. Baik, tadi bagus sekali tadi ya, karena tadi orang-orang suka bilang bahwa ini menjaga pola hidup sehat saja, tapi ternyata juga ada deteksi dini tadi yang Dr. Siki sudah sampaikan. Jadi kita ingat mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi mengobati dengan cepat lebih baik daripada kita harus menghadapi komplikasi yang berat. Betul sekali. Terima kasih banyak Dr. Ziki. Terima kasih. Pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Salmadina. Indonesia Hidup Sehat.